Ini yang dianggap perkataan Yesus apa ya? Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah, saya tanya di seluruh Pentateuch, di seluruh Nevi'im, di seluruh Ketuvim. Karena kalau di sini di ayat 44 ditulisnya adalah dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Tanah. Karena sebenarnya pada waktu penyebutan itu untuk menyebut keseluruhan tanah. Oke. Nah, sekarang dari Kejadian sampai Maliaki ada nggak kalimat Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga? Ada. Tolong, Pak. Nah, pertama perhatikan. Ya. Kita udah sepakat tadi di dalam Alkitab tertulis itu begitu banyak gaya sastra atau disebut dengan genre. Genrenya ada yang majas, ada yang tipologi. Tapi ini tertulis loh, Pak. Sebentar, tertulis. Iya. Semua kan tertulis. Iya. Tertulis itu tidak berarti literal. Kata Mesiasnya gimana? Iya, loh. Bahwa Mesias menderita, ada. Rupa pun tidak akan kamu kenal. Enggak, Bapak langsung sebutin ayatnya. Loh, iya, ada Yesaya ayat itu enggak? Yesaya 53. Ya kita cek dulu. Silakan. Karena nanti situ Sibuk mencari hiburan kan, ya contohnya nonton video inilah. Enggak, Bapak langsung sebutin ayatnya. Loh, iya, ada Yesaya ayat itu enggak? Yesaya 53. ya kita cek dulu. Silakan. Karena nanti situ apa Alkitabnya mana rusak lagi. Enggak, kalau Bapak bilang rupanya pun tidak kita kenal, itu udah pasti Yesaya 53. Ntar aku dulu nanti kamu main iya tapi ternyata bukan. Tenang, Pak, saya akan jebak, Pak. Kan? Benar? Ya, 53 2 Terus 3 ya ia dihindari orang dan sebagainya. Terus dah. benar nggak? Itu ada kata Mesiasnya nggak, Pak? Sebentar. Ada dong. Nah, di ayat berapa? Istilah Mesias apa dulu? Ya udah, coba apa? Mesias itu adalah yang diurapi. Ya. Dikatakan mulai dari 52. Ingat loh, ini penggunaan pasal baru abad ke-12. Ya. 52:13. Nah, ya sudah, sudah tahu loh. Lah, iya, ayatnya mana ada kata Mesias, Pak? Bentar. Nah. Hambaku. Apakah hamba itu Mesias? Iya. Beda, Pak. Loh, hamba itu apa sih? Hamba itu apa? Ya, Hamba Tuhan. utusan. Sebentar. Utusan Tuhan di zaman perjanjian lama semua diurapi. nggak sama, Pak. Hamba dengan Mesias itu Sama. beda, Pak. Sama hamba Tuhan itu di Oke, sekarang kalau Bapak bilang sama, Iya. yang disebut dengan hambaku itu siapa di situ? Lah Yesus. Siapa lagi? Nah, itu kan perspektif Kristen. Lah iya. Tolong buka Yesaya 42, 43, 44. Yang disebut hambaku itu siapa? 42. Loh, ini lain lagi Nah, nih. enggak, itu nyambung, Pak. Ke Yesaya 53 nyambung. Timbang susah payah, minang apa lagi? Bapak sebut hambaku, Bapak mau sebut Lihat itu hambaku yang kupegang. Nah, siapa Orang itu? pilihanku yang kepadanya aku Ya, berkenan. siapa itu yang dimaksud? Yesus. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, nggak apa-apa. Yuk. Yesus berkata hari itu pada hari inilah di Lukas itu. Enggak. Engkau Nah, gini. mendapatkan kepenuhannya. Gini. Akulah dia, kira-kira begitu. Gini, Pak. Di situ kan nggak ada kata Yesus kan? Iya nggak ada lah, zaman itu belum ada. Loh iya, sampai sekarang pun nggak ada kan, Pak? Tentang apa? Yang itu tulisan itu Yesus gitu. Itu kan perspektifnya Kristen. Makanya saya bilang, Pak, Bapak harus copotin dulu baju Kristen. Saya juga copotin baju Islam, Pak. Kalau Lalu- Bapak bilang Yesus, Benar. berarti Bapak Lalu masih pakai dicopot baju Kristen. baju Kristen, copotin baju. Lalu pakai baju apa? Baju netral. Nggak ada baju netral. Ada, Pak. Kita kalau memakai ini baju netral begini, lihat itu hambaku yang kupegang, ya kita nggak tahu ya masih backgroundnya apa. Nah, kan kita gini. mesti belajar dari Yudaisme. Gini loh, Pak. Ini ada Kristen dengan labelnya ini. Ini ada Yahudi dengan labelnya ini. Anggap aja Bapak sekarang bukan Kristen, anggap aja saya bukan Islam, ya. Ada Kristen, ada Yahudi. Kita sama-sama ngelihat secara netral, Pak. Itu dulu bisa nggak gitu? Kita netral. Oke. Secara netral aku nggak tahu. Lalu aku baru tahu itu bahwa itu Yesus ya dari orang Yahudi juga. Betul. Namanya Yesus sama Paulus. Betul. Kalau Bapak bilang Yesus, berarti itu perspektif Kristen. Kalau bilang itu Yakub atau Israel, itu berarti perspektif Yahudi. Jadi, berarti ada dua perspektif yang berbeda nih. Jadi mau ikuti Yahudinya Paulus atau ikut Yahudinya yang menyalibkan Nah, Yesus? sekarang kita dari sini berangkatnya dari gini dulu. Kita kembali lagi. Ini kitab siapa? Kitab Kitab Kristen atau Yahudi. bukan? Kitab Yahudi. Kalau Bapak bilang Paulus, tadi saya tanya Bapak belum jawab. Di mana ada Yesus membatalkan hukum Taurat? Tidak ada. Tidak ada. Bagaimana ceritanya Paulus bisa membatalkan hukum Taurat? Karena kata nomos yang dimaksud oleh Paulus bukan Taurat dibatalkan, tetapi menggugurkan pemisah
Menggugurkan Efesus. artinya Dia menggugurkan pemisah. Gini loh, gini kalau ceritanya. menggugurkan artinya membatalkan bukan Pak? Menggugurkan pemisahnya. Taurat bukan lagi sebagai pemisah, tetapi Taurat, gini loh ya. Di zaman itu kan kita sudah sepakat tadi sama-sama di depan bahwa di luar orang memegang Taurat atau Yahudi gitu ya, itu disebut anjing. Setuju nggak? Tadi itu kan. Betul. Nah, jadi yang menjadikan seseorang anjing atau bukan itu siapa? Ya Taurat. Bahasa kuliah ya, ini bahasa kasar ini. Nah, ini nih Taurat ini yang menjadikan pemisah, yang harusnya bukan. Karena nanti ada bagian lainnya akan menyatakan bahwa Taurat itu untuk seluruh manusia. Perintah Tuhan untuk seluruh manusia. Orang Yahudi menjadikannya pemisahan sehingga orang lain dianggap najis lah, tidak kosher dan sebagainya. Lah oleh Paulus mengatakan Yesus itu menggugurkan hambatan itu. Jadi Taurat itu dijadikan untuk seluruh manusia. semua untuk manusia, dari awal untuk manusia, perintah-perintah Allah kok. Nah, kalau Yesus diutus untuk bangsa apa Pak? Yesus secara manusia diutus untuk bangsa Yahudi, artinya dia berkarya di sekitar Yahudi. Oke. Terus? Lalu setelah dia mati, selesai, aku udah selesai, tetelestai, di kayu salib berkata, sudah selesai, lalu dia berkata, sekarang seluruh kuasa di seluruh alam semesta jagat raya. Sebenarnya kata seluruh kuasa diberikan kepadaku, kalau merujuk kepada Kejadian 1 ayat 1, Eretz dan Samayin, itu bicara dunia roh dan dunia materi. Ini berkata, aku udah menang, selesai semua, istilahnya gitu, tugasku selesai, maka beritakan Injil ke seluruh dunia, ajar mereka, baptis mereka. Jelas kan? Matius 28:19. Iya. Ayat sisipan Pak itu Pak. Sisipannya siapa? Ada. Saya bisa bacain semua catatan bahwa itu adalah ayat sisipan Kata Romawi. siapa? Banyak Pak. Saya bisa tunjukin. Ini seru kan, Yos? Seru kan? Kita kalau berdebat begini, ini kan asik nih, kita mempertajam. Orang beriman harus berakal. Kardinal Ratzinger Pak. Nih. Halaman 82. The text comes from Rome. Saya masih bisa kasih lagi puluhan catatan bahwa itu adalah ayat sisipan. Katolik Ensiklopedia 2 Pak, halaman 263. Saya kalau beli mahal banget sih Katolik Ensiklopedia. The baptismal formula was changed from the name of Jesus Christ to the words Father, Son, and Holy Spirit by the Catholic Church in the 2nd century. Ini baru satu ya Pak ya? Dari sekian banyak. Nih. Dari kalangan Kristen semua loh Pak, ini bukan dari kalangan yang lain loh. Kristen apa? Kristen kan banyak tadi kita ngomong tadi. Saya tadi sebutin Pak, Katolik Ensiklopedia. Ya, ngomong apa? The baptismal formula was changed from the name of Jesus Christ to the words Father, Son, and Holy Spirit by Catholic Church in the 2nd century. Sekarang 66 surat yang Bapak pakai di dalam kitab Bapak, itu sama nggak dengan 66 surat dalam Katolik punya? 66 surat di dalam Katolik, 66 surat yang Bapak pakai di dalam kitab Bapak ini LAITB 1 atau TB 2, 66 surat kan Pak? 66 kitab. Iya, Seluruhnya surat. PL dan PB dong. Iya. Oke. Sama. Kalau di kami kalau surat itu surat Paulus, surat Petrus. Oke. Saya mungkin sebutnya harusnya Oke, kitab. kitab ya. Kalau surat istilah Islam nih Pak. Ya, boleh. Kalau boleh. saya sebut 66 kitab Bapak di Ya. dalam LAITB yang Bapak pakai, sama nggak dengan 66 yang ada di Katolik Pak? Harusnya sama. Sama. Berarti kalau sama, ini Katolik yang ngomong nih Pak, bahwa yang menyisipkan itu Catholic Church di 2nd century. Bapak boleh cek. Loh. Catholic Encyclopedia volume 2 page 263. Loh, ini nggak ngomong sisipan loh. Mana ngomong sisipannya dia? Was changed Pak. Formula baptisan itu prakteknya dari dalam nama Yesus kepada Allah Tritunggal. Kira-kira begitu. Ya. Itu prakteknya, bukan Alkitabnya disisipin. Oke. Sekarang saya tanya Bapak, di seluruh perjanjian baru dari Matius sampai Wahyu, ada nggak murid Yesus atau Paulus yang membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus? Pada zaman itu, pertama pada zaman Yesus. Ini dugaan ya. Mereka dibaptis dalam nama Yahweh atau YHWH. Yang Kan mana? dibaptis di perjanjian gini loh. Ya. Mereka pada waktu Yesus masih hidup, itu kan ada baptisan Yohanes tuh. Mereka dibaptis dalam nama apa? Kalau namanya Yesus, Ya enggak lah. coba Pak. Yohanes Pembaptis, membaptis. ya. Membaptis dalam nama apa? Yesus belum tampil. Oke, kita pastiin aja Pak. Mana dalam nama Yahweh Pak? Bukan. Ini kan namanya tafsir. Aku udah bilang di awal. Gimana tadi yang apa? Ini kita bahas apa dulu nih? Ini kita lagi bicara, kan Bapak tadi bilang bahwa Taurat itu setelah Yesus mati harus dikabarkan ke seluruh Dunia. dunia. Ya. Saya langsung nembak Matius 28:19. Saya langsung katakan bahwa di sini ada catatan bahwa formula baptismal itu dirubah oleh Gereja Katolik di abad kedua. Ini baru satu Pak ya, masih banyak nih yang lain. Oke, gini. Akhirnya, tunggu sebentar. Akhirnya saya tanya ke Bapak begini.
Kalau dianggap ayat karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus dianggap sebagai perkataan Yesus. Saya tanya Bapak, itu kan berarti kan Yesus ngomong itu sebelum Yesus diangkat. Iya mau naik, pas Ya, lagi mau sebelum naik. diangkat kan? Berarti Yesusnya masih ada di bumi nih. Lagi naik lah intinya Ya itu sebelum naik lah, Ya. ngomong sama murid-muridnya. Ya, kan? lalu setelah itu dia naik. Oke. Sekarang murid-murid Yesus yang mendengar perkataan itu, Setelah itu berarti ya, kan. setelah Oke. itu, ada nggak yang membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus? Nah, gini. Jadi di dalam Kisah Rasul mereka mengatakan dibaptis dalam nama Yesus. Ini tafsir lagi, saya lagi. Karena Saya perhatikan. minta ayat, Pak. Loh, iya ada di Kisah Rasul itu. Oke. Kan mereka membaptiskan dalam nama Yesus kan ada di Kisah Rasul. Betul nggak? Terus Kisah Para Rasul berapa? Ini yang menjadi persoalan di Yohanes itu loh. Ya, Kisah Para Rasul berapa, Pak? Ada Sebentar, murid Yesus sebentar. membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kisah Rasul 2:38 dulu. 2:38. Ini dalam nama Yesus dulu, aku udah ngomong. Ya kan bilang enggak ada. Aku cerita Oh, dulu Bapak nih. tadi belum bilang nggak ada. Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan. Kok yang Bapak ngomong- tadi bilang ada apa namanya murid-murid membaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Wah, Kudus. wah. Bapak belum bilang Ya, nggak belum, ada. belum. Ya. Aku mau ngomong gini, di dalam Kisah Rasul Ya. 2:38 sama Kisah Rasul 8:16 lalu 10:48 sama 19 ayat 5 semua dibaptis dalam nama Yesus. Ya. Ya, itu dulu nih. Ya. Nah, sebenarnya ini kan kisah sejarah. Dibaptis dalam nama Yesus tidak berarti begini. Hari ini aku baptis kamu dalam nama Yesus, tidak berarti seperti itu. Berarti gimana? Mereka dibaptiskan ke dalam baptisan yang Yesus minta. Terus? Ke dalam baptisan tanda petik versi Yesus. Duh gimana ya cara jelasinnya? Duh gimana nih ya? Ayatnya, Pak. Lah ya itu, tafsir nggak ada memang nggak ada. Nah, berarti kan nggak ada. Memang nggak ada. Nah, Astaga. berarti seluruh murid-murid Yesus yang mendengar perkataan Yesus baptislah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, mereka tidak membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tidak tahu. Karena tidak ada. Nggak, saya tidak minta berarti. ayatnya. Nggak ada. Nggak ada. Kalau tidak ada Paulus ayat, pernah nggak Pak membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus? malah Paulus kayaknya nggak ngomong membaptis dalam nama siapa loh. Nggak ada juga. Memang nggak ada. Ya. Dalam nama Yesus juga nggak ada. Berarti kalau di seluruh perjanjian baru, murid-murid Yesus yang mendengar perkataan itu tidak pernah membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Paulus pun demikian. Berarti kan kemungkinan ada dua, Pak. Apakah murid-murid itu tidak taat kepada perintah Yesus, atau memang benar itu sisipan? Gitu. Ada kemungkinan ketiga. Apa coba? Mereka melakukannya tapi tidak ditulis. Tuh kalian lihat tuh kemampuan MU tuh. No, berarti itu asumsi. Lah ya semua juga asumsi. Lo iya. Lah situ juga Apa- asumsi. Lo enggak, saya berdasarkan logika. Saya juga pakai logika. Karena diperintahkan. Loh, karena ada Baptis kalimat. karena mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya. Oke. Tidak pernah di dalam Alkitab itu ditulis begini. Hari ini aku membaptiskan engkau dalam nama Yesus. Itu tidak ada juga. Itu semua berita. Kalau murid-murid direct. Yesus, ya Pak ya, semuanya membaptis dalam nama Yesus. Ada ayatnya. Gini loh. Tahu enggak indirect speech dengan direct speech? Oke, jelaskan. Nah, indirect speech itu ini contohnya gini ya. Kisah Para Rasul 2:38. Belum nih. Tadi udah. Ya. Terus? Baiklah engkau memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus. Ya. Oke. Terus? Kisah Rasul 8:16. Karena mereka hanya dibaptis dalam nama Yesus. Ya. Terus? 10:48. Dibaptis dalam nama Yesus. Semuanya adalah kalimat berita Ya. atau indirect speech. Ya. Jadi kalau mencari kata di mana dicatat Paulus kemudian hari ini aku membaptiskan engkau dalam nama Yesus, itu pun tidak ada. Gitu loh. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa semua dibaptiskan dalam nama Yesus seperti itu. Perhatikan saya bilang tadi, ini kalimat berita gitu loh. Ini kalimat berita yang menceritakan mereka sedang dibaptis. Tapi formula seperti yang hari ini itu tidak ada. Iya. Memang tidak ada. Justru itu, makanya dari situ karena nggak ada, makanya jadi saya menggunakan logika saya. Berarti kemungkinannya murid-murid itu tidak taat kepada perkataan Yesus. Bisa. Satu, itu memang letter development. Bisa, atau yang ketiga mereka lakukan tapi tidak dicatat. Kalau tidak tercatat berarti itu sayang sekali, Pak. Ya, karena itu bukan persoalan. Ya, ini Catholic University of America in Washington 1923 New Testament Studies nomor 5 mengatakan bahwa formula itu adalah letter development.
Loh, ingat loh, formula letter development, misalnya kata tunggal. Kalau ditanya, ada nggak kata tunggal? Ya nggak ada. Nggak ada kata Ya kan? Enggak, saya nggak minta kata tritunggal. Enggak, dalam sebentar. Bible. Aku lagi Ya. mencari analogi yang sebenarnya di situ. Ya. Nah, gereja itu kan ada pentarki tadi itu kan, perkembangannya kan begitu banyak. Mereka punya metode masing-masing. Karena Alkitab itu enggak pernah misalnya nyanyian harus pakai nada mayor semua, nggak boleh pakai minor, juga enggak ada. Jadi semuanya itu punya dinamika yang bagi kami itu tidak ada persoalan. Sayangnya gini Pak, sayangnya sumber hukum di dalam Kristen kan Bapak pakai cuma ini doang. Ya. Di bawah ini apa Pak? Enggak ada. Nggak ada. Nah, karena di sini nggak ada, berarti di luar daripada ini itu adalah development. Bukan development, Apa? penafsiran. Manajemen. Ya iya, Penafsiran. ya development Ya, semua itu penafsiran. di dalamnya bisa termasuk tafsiran Pak. Iya. Development. Loh, penafsiran itu penafsiran. Al-Qur'annya ditafsirkan, Betul. agama Buddha yang menafsirkan kitabnya masing-masing. Betul. Ya sudah. Betul. Persoalannya di mana? Ya persoalan ini adalah letter development menurut kalangan Kristen sendiri. Letter development itu bukan mendevelop dengan cara menyisipkan Alkitab. Dibilangnya was change Pak, in second century Pak. Berarti Bukan formulanya, bukan iya, Alkitabnya. Iya, kalau was change by Jesus. Berarti kan ini Jesus yang ngomong. Mana watching by Jesus? Bukan, maksud saya di sini Matius 28 kan dianggap perkataan Yesus. Iya, bukan Yesus. Iya, dianggap perkataan Yesus, tapi kalimat ini sudah dirubah. Enggak, di mana datanya maksud saya? Nah, ini yang tadi mengatakan Katolik ensiklopedia. Situ Was salah changed. kok. Hah? Situ salah memahami itu. Oke, jelasin, Ini Pak. namanya reading comprehension. Ya, coba jelasin. Nah, gini loh. Di sini Bentar, saya dikatakan sambil bahwa ambil buku nih, Pak. formula. Ya, Ya. the baptismal formula was changed from the name of Jesus Christ to the word Father, Son, and Holy Spirit Ya. by the Catholic Church in Ya. the second times. Gini, aku Ya. sekarang mau cerita sekarang dulu nih. Oke. Jadi untuk memahami kalimat ini, walaupun saya bukan orang Katolik, jadi saya tidak mewakili orang Katolik loh ya. Tahu nggak ada gereja-gereja yang bersifat pentakostal itu misalnya gereja Pantekosta, GPDI, termasuk dulu GBI namanya. Mereka membaptiskan begini, aku membaptiskan kau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu namanya formula. Nah, formula itu diambil dari mana? Kan itu dulu, karena mereka mengambil di Kisah Rasul ada 4-5 tempat yang menggunakan nama Yesus. Ini lalu mereka menggabungkan itu dua-duanya, bahwa nama Yesus adalah nama Tritunggal. Oke. Lalu kemudian tanda petik diselidiki, keliru loh, nama Bapa itu bukan Yesus. Nama anak baru Yesus, nama Roh Kudus bukan Yesus. Lalu mereka kemudian mengubah formulanya. GBI kalau tidak salah sekarang menghilangkan formula itu, atau ada lagi gereja yang mengubah begini, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Jadi nggak ada kata yaitu, itu kan diubah formulanya. Gerejaku lain lagi, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Itu yang dimaksud begitu, bukan Alkitabnya diubah. Oh, di Alkitab diubah gimana urusannya? Loh, ini sekarang contoh Pak. Punya Matiusan dalam bahasa Ibrani nggak Pak? Hah? Punya Matiusan dalam bahasa Ibrani nggak? Ya ini interlinear aku Nah, coba. punyanya. Enggak, itu kan nih, ini yang punya Semtov nih Pak. Oh, Matius dalam bahasa Ibrani? Iya. Oh, ya kita nggak mau terima. Karena Matius dalam bahasa Ibrani itu terjemahan dari Yunani ke Ibrani. Dari Yunani ke Ibrani. Ini yang punya Semtov nih Pak. Lah Semtov kenapa? Masalahnya di mana? Ya, Semtov enggak, itu ini siapa? hanya referensi aja. Hanya referensi aja. Bentar, ini Matius 28. Saya selalu nanya dulu, siapa dia? Nah, silakan baca itu belakangnya atau depannya. George Howard ya? Kalau itu penyusunnya, penerjemahnya. Semtov itu siapa? Rabi. Loh ya rapi dia. Ini yang bilang tadi. Bapak udah pernah baca Eusebius belum? Tulisannya Eusebius tentang Matius 28:19. Yang gimana dulu? Nah. Aku buku tuh banyak Ya, sekali. iya, oke. Aku kenapa 13 tahun tuh karena baca buku udah sampai yang Oke. sejarah-sejarah pun terbaca. Ya. Eusebius sendiri juga tidak pernah menyebut Bapak, Putra, dan Roh Kudus, Pak. Eusebius siapa ini? Bapak gereja, Ya. Iya. Terus bicara tentang dia mengutip Matius 28:19 tidak pakai Bapa dan Putra dan Roh Kudus. datanya aja. Kita bicara data lah. Susah Ya, kalau ngomong makanya. kutip ini, kutip itu ya pusing Nah, lah oke, kita. kalau gitu apa Bapak membaca semua atau saya kira ke Bapak kutip aja? kutip aja. Yang juga Eusebius. Ini Eusebius nih Pak. sekali, Eusebius Pak. was a church historian and bishop at Caesarea. On page 152, Eusebius quotes the early book of Matthew that he has in his library in Caesarea. According to this eyewitness of unaltered book of Matthew, that could have been the original book of the first copy of the original Matthew, Eusebius informed us of Jesus' actual word to his disciple original
text of Matthew 28:19. With one word and voice he said to his disciple, go and make disciple of a nation in my name, not in Terus? Father, Son, and Holy Ghost. Nah, perhatikan. Nah. Jadi Anda begitu kan? Ya. Sekarang harus kita cari teks yang mengatakan begitu. Jangan dari Eusebius. Loh, iya. Sekarang yang Bapak terima kan cuma ini. Lah iya, makanya. Lah iya, kan berarti patokan Bapak kan ini terakhir. Iya. Nah, apakah Bapak pelajarin yang tulisan-tulisan Bapak kerja sebelumnya? Ya pelajari. Nah, ini kata Eusebius. Tapi Eusebius itu kemudian kita tidak sekedar gini, misalnya gini. Kami dari Calvinis itu percaya Agustinian, Agustinus. Tetapi kami tidak menerima semua Agustinus punya. Oke. Bahkan saya Calvinis. Saya tidak menerima semua yang Calvin ngomong. Katakanlah mungkin 70-80%. Susah karena nggak bisa didetailin kayak 613 gitu yang diterima mana gitu enggak. Artinya begini. Apapun yang Bapak Gereja ngomong, kita cari teksnya. Simpel aja. Nah, itu tadi saya udah kasih Eusebius. Ada lagi nih Pak, The Anchor Bible Dictionary, volume 1, 1992, halaman 585. The historical riddle is not solved by Matthew 28:19, since according to the wide scholarly consensus, it is not the authentic saying of Jesus, not even an elaboration of a Jesus saying on baptism. Bapak boleh catat. Iya tahu aku Ya. udah Enggak, gini. itu pelajaran dasar itu mah. Oke. Oh. Kalau Bapak ini anggap ini pelajaran dasar, Iya. berarti Bapak udah baca bukunya. Ya sudah. Nah, kalau sudah berarti gimana? Nah, mau tadi Ini jawabannya kan? nah, silakan. Pertama begini ya, kan saya tuh dijelasin tadi, ya. Pertama, para scholar. Ya. Kita harus teliti lagi scholar dari mana. Kalau scholarnya yang liberal, ya kita langsung ya cukup tahu lah. Oke. Kita nggak perlu komentar. Oke. Lalu kemudian kalau di Eusebius, kita kan cari Eusebius ngambil dari mana? Katanya Bapak udah baca. Loh, iya, Eusebiusnya. Enggak, tulisan Eusebius tentang Iya ini. dibaca sudah. Oke. Saya ambil teks. Eusebius ngambil teks dari mana, Pak? Iya itu makanya. Dari mana? Ya belum tahu. Loh, katanya Bapak udah baca. Loh. Melawak terus tuh. Kemana si arah hidup?